Pemirsa, sidang demi sidang yang telah bergulir semakin menguak fakta pembunuhan Brigadir Yosua. Para saksi mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan di muka sidang. Namun tak semua kesaksian sesuai dengan fakta karena tak sedikit yang sumbang dan diragukan kebenarannya. Saling sangkal dan saling bantah pun terjadi antara saksi dan terdakwa. Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Untuk pertama kalinya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bertemu dengan ayah dan ibu Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sidang Selasa 1 November, Sambo dihadapkan dengan seluruh anggota keluarga Yosua, termasuk juga adik dan kakaknya, Mahareza, Devianita, dan Yuni Artika. Kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, juga ikut bersaksi bersama dengan tante dan juga anggota keluarga lain. Sidang yang bergulir sejak 17 Oktober lalu menguak sejumlah fakta persidangan, termasuk keterangan para saksi. Lalu, apa kata fakta? Tangis Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, pecah saat bersaksi. Rosti menyebut Yosua anak yang patuh, hormat terhadap orang tua, tidak pernah menyakiti kawan, apalagi atasannya. Dengan penuh emosi, Rosti menyebut nyawa anaknya hilang, dihabisi dan dirampas oleh Ferdy Sambo. Di sini saya sebagai ibu harus mengutarakan bagaimana hancurnya hati saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka, Bapak, anak saya, Bapak habisi. Sementara itu ayah Yosua bahkan bertanya, bagaimana jika anaknya lah yang nyawanya dihabisi? Mendengar emosi orang tua Yosua, Ferdy Sambo meminta maaf namun tetap menyalahkan Yosua. Bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdy Sambo jadi saya jadi Pak Ferdy Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak dibilang minta maaf ya sebenarnya itu sebenarnya. Ya tidak tulus. Karena dia masih mengatakan minta maaf, tetapinya ini kan tidak benar. Emang dia lihat ada pelecehan. Kan laporan dia tentang pelecehan sudah SP3. Sebelumnya sempat mengatakan bahwa Putri Chandrawati itu penembak ketiga itu dari mana? Berdasarkan temuan, ada 3 selongsong peluru. Nah pertanyaannya itu senjata siapa? Nggak mungkin setan nembak toh? Jika Eliezer membantah keterangan Susi, lain halnya dengan Kamarudin Simanjuntak. Keterangan mengejutkan disampaikan Kamarudin saat mencari saksi. Ia menyatakan bahwa Putri Chandrawati ikut menembak Yosua. Putri disebut sebagai penembak ketiga selain Eliezer dan Sambo. Saat ditanya oleh hakim mengenai keterangan tersebut, Eliezer pun membenarkan. Namun Febri Diansyah meminta agar Kamarudin tidak menciptakan asumsi dan hoaks di persidangan. Keterangan para saksi di muka sidang cukup banyak yang mengejutkan, terutama dari para anak buah Sambo. AKBP Acai mengungkap sejumlah fakta mengerikan usai pembunuhan di rumah dinas Duren 3 ini. Pertama, saat ia datang, ia melihat Ferdy Sambo tengah merokok dengan raut wajah yang memerah marah usai membunuh Yosua. Lalu saat masuk ke TKP, ia pun bertanya, "Jenderal, tubuh siapa ini?" Sambo menjawab Yosua dan memerintahkan AKBP Acai untuk memindahkan jasad Yosua. Hari berikutnya, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria memerintahkan AKBP Acai untuk mengamankan CCTV. Namun karena dirinya berada di Bali, ia pun memerintahkan AKP Irfan Widianto. AKP Irfan Widianto mengamankan CCTV yang paling krusial dalam kasus ini dengan dalih untuk memperbagus kualitas gambar.
Sementara AKBP Arif Rahman mengaku gemetar saat melihat Yosua masih hidup di CCTV, padahal Ferdi Sambo menyatakan telah tewas sebelum ia datang. AKBP Arif Rahman pun juga mematahkan laptop berisi rekaman CCTV atas perintah Sambo yang emosi. Keterangan Sumbang justru datang dari ART Ferdi Sambo, Susi. Di rumah saguling ini Susi mengaku melihat Putri Chandrawati menangis sama halnya dengan di Magelang. Namun saat menjadi saksi terdakwa Eliezer, Susi berulang kali ditegur oleh hakim dan juga jaksa karena keterangannya yang tak konsisten dan berbeda dari BAP. Terkait dengan peristiwa di Magelang, dalam persidangan Susi menyebut bahwa Yosua ingin mengangkat Putri namun dilarang oleh Kuat. Sementara dalam BAP, Susi menyatakan bahwa Yosua telah mengangkat Putri namun dilarang Eliezer. Susi yang terancam 7 tahun pidana karena memberikan keterangan palsu ini pun akhirnya mencabut sejumlah keterangannya. Ada yang mengajari saudara, ini saudara jangan mempermainkan kebenaran ini. Ya, ini ada korban di sini, ada orang tua korban. Ya, semua masyarakat menanti ini. Teka-teki pembunuhan Yosua masih belum terungkap secara utuh karena perjalanan sidang masih panjang. Majelis hakim juga sangat berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan rekayasa Sambo merasuki kesaksian persidangan. Saya, Raisa Nadia dan Jamie Jasin, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.